Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam program acara Word of Wisdom, yaitu sebuah program acara mingguan Imra yang akan memberkati kita semua. Dan di Wisdom kali ini kita akan membahas sesuatu tentang doa yang didengar oleh Tuhan. Namun sebelum itu mari kita mulai terlebih dulu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan untuk pengajaran Word of Wisdom kali ini Tuhan. Tuhan buka hati untuk saudara-saudara kita yang mendengar atau melihat program Wisdom hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan dan Roh Kudus yang memberi penjelasan di hati saudara-saudara semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita tahu untuk tema tahunan Imra untuk tahun ini adalah New Hope atau yang namanya pengharapan baru. Ada beberapa dasar kekristenan yang mesti kita tahu. Salah satunya ialah doa. Dan untuk tema kali ini, doa yang didengar oleh Tuhan. Kadang kita bertanya dalam hati, apakah Tuhan mendengar doa kita? Kok kadang-kadang doa kita belum dijawab? Kali ini kita belajar bagaimana cara yang benar untuk dan berkenan kepada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, berdoa dengan hati yang tulus. Kita buka di Mazmur 66 ayat 17 dan 18. Saya bacakan. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Di ayat ini kan jelas ya, ada seandainya ada niat jahat di dalam hatiku, tentu Tuhan tidak mau mendengar. Itu sama saja dengan doa yang dengan hati yang tulus. Doa yang dengan niat yang jahat atau pikiran yang jahat, Tuhan pasti tidak mendengarkannya. Kita baca juga di dalam Matius 6 ayat 6. Saya bacakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Artinya, doa itu bukan sesuatu kata-kata yang panjang, sesuatu kata-kata yang lebay. Bukan juga tentang panjang pendeknya suatu doa. Dan juga bukan juga doa itu supaya dilihat orang. Tuhan melihat doa kita, itu melihat hati kita. Jika hati ini penuh dengan iri, dengki, kepahitan, atau yang paling jelas itu pamer rohani. Kadang itu ada beberapa itu yang pamer rohani. Itu doa kita pasti terhalang. Doa yang lahir dengan hati yang jujur dan tulus apa adanya, Tuhan pasti mendengar. Contohnya, nggak usah panjang-panjang doa itu. Tuhan, saya ini lemah, tolong saya Tuhan. Cuman begitu aja. Kadang itu Tuhan malah melihat hati kita. Ya, Bapak Ibu. Untuk yang kedua, berdoa dengan iman bukan keraguan. Kita baca di Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi iman itu bukan kita memaksa Tuhan. Iman itu bukan sesuatu yang berdoa dengan iman itu bukan sesuatu doa yang memaksa Tuhan, mengoyak-ngoyak Tuhan. Iman itu berbicara itu tentang bahwa Tuhan itu sanggup, Tuhan itu baik, yang mau menjawab doa-doa kita. Meski kadang doa belum dijawab atau tidak sesuai dengan pikiran kita, jangan kecil hati. Kita harus yakin Bapa itu mampu dan pasti menjawab doa kita. Doa yang yakin meskipun belum melihat, tapi kita percaya Bapa yang di surga pasti juga mendengarkannya, doa-doa kita. Contohnya, Tuhan, saya percaya Engkau bekerja. Walaupun belum melihat, tapi saya percaya Engkau pasti menjawab setiap doa-doaku. Cuman just seperti itu aja. Tuhan pasti mendengar. Jadi doa dengan iman, bukan dengan keraguan. Jadi ya, kita harus yakin dan percaya dengan iman kita, supaya doa-doa kita terdengar. Untuk yang ketiga, berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kita baca di 1 Yohanes 5 ayat
ke-14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi kadang itu kita mengetahui Tuhan itu bekerja meski masalah belum selesai. Tuhan memakai masalah itu untuk mendewasakan iman kita, dan juga untuk membentuk karakter kita, untuk memperbesar kapasitas hati kita. Jadi contohnya itu perjalanannya Yusuf dari sumur ke menjadi Perdana Menteri. Itu kan sesuatu yang, maksudnya doanya itu kan doanya itu mengubah keadaan itu. Jadi dia sampai di titik level di Perdana Menteri itu. Jadi doa itu bukan mengubah keadaan, tapi doa itu mengubah hati kita. Ya, Bapak Ibu. Untuk yang keempat, berdoa harus dengan tekun dan rendah hati. Yesus sendiri yang mengajarkan tentang janda yang terus-menerus datang kepada hakim. Jadi dia tiap datang pada hakim, tiap itu datang bagian. Akhirnya artinya itu kita berdoa itu jangan mudah menyerah dalam doa. Berdoalah dengan rendah hati dan tidak sombong. Kadang jawaban Tuhan itu bisa ya, bisa tidak, bisa nanti. Itu bukan berarti Tuhan tidak mendengar doa kita, tapi Tuhan sedang mengatur waktu yang terbaik untuk kita. Jadi kesimpulannya, doa yang didengar oleh Tuhan adalah doa yang satu, tulus hati. Yang kedua, penuh iman. Yang ketiga, sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang keempat, disertai hidup yang berkenan. Dan yang kelima, dilakukan dengan tekun. Doa itu bukan berarti kita meminta-minta pada Tuhan, tetapi doa itu membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan tujuan utama doa kita bukan supaya dikabulkan atau supaya hati kita itu supaya, bukan, maksudnya gini, tujuan utama doa itu adalah bukan supaya cepat dikabulkan, tapi supaya hati kita semakin dekat dengan Tuhan. Itulah inti dari doa yang didengarkan oleh Tuhan. Demikian wisdom kita untuk minggu ini. Mari kita akhiri dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk program wisdom hari ini. Kiranya Tuhan menyentuh setiap hati kami, dan setiap firman yang disampaikan boleh menjadi rema, dan saudara-saudara semua bisa melakukan firman yang sudah disampaikan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa dalam program acara Word of Wisdom mendatang. Jangan lupa like, komen, dan share acara ini agar dapat menjadi berkat buat saudara-saudara kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.